Navoki, Bapak Pendeta Sony Manoa MA MTH. Selamat malam Bapak. Yang kami hormati Bapak Pendeta John Baru MTH yang akan menjadi saluran berkat buat kita pada malam hari ini. Selamat malam Bapak. Dan yang kami hormati perwakilan dari pemerintah, Ibu RT Erna Sokoy. Selamat malam Ibu. Ya. Bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan, pejabat gereja dan jemaat El Shaddai yang kami kasihi. Izinkan saya selaku MC pada malam hari ini membacakan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah ibadah perayaan Natal, yang ketiga laporan ketua panitia Natal, yang keempat pesan dan kesan Natal, yang kelima door prize, yang keenam ramah-tamah, dan yang ketujuh penutup. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk dalam acara yang kedua yaitu ibadah, sebelumnya kita akan masuk dalam doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Ibu kepada. Mari kita satu dalam doa. Maha besar Engkau Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Telah mengucap syukur atas kasih karunia yang Kau nyatakan bagi kami. Kalau pada saat ini Tuhan, GBI El Shaddai serta di kota merayakan perayaan Natal, kami percaya bahwa semua ada dalam rancangan kuasa Tuhan. Oleh sebab itu kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami, menyatakan kasih dan kuasa, sehingga apa yang kami lakukan di hari ini menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Segala hal yang tidak memuliakan nama Tuhan kami patahkan dalam nama Yesus. Dan biarlah kiranya kuasa Allah hadir di tempat ini, dan kami sungguh merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih, terpujilah Engkau Bapa di sorga. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan, mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Boleh jadi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada Ibu Gembala yang sudah membimbing dalam doa pembukaan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita akan masuk dalam acara yang kedua, ibadah perayaan Natal.
begitu karena kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita patut mengucap syukur, kita mendatangi tempat ini bukan suatu kebetulan, tapi itu semua rencana daripada Tuhan yang datang rencana setiap hati kita untuk datang di tempat ini. Kita mau memberikan segala pujian, hormat hanya bagi Tuhan kita yang besar. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang besar. Mari Bapak Ibu, saudara Bapak Ibu, salam samping kanan dan kiri. Bilang Tuhan Yesus mengasihi. Amin. Puji nama Tuhan. Mari sejemput kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Dan kita mau menyanyikan pujian Hai Mari Berhimpun. Terima
datang ke dunia ini. Dia menjadi terang untuk menerangi Bapak Ibu Saudara dan saya, untuk menebus dosa kita. Dialah terang dalam kehidupan kita. Bagi Bapak Ibu yang saya sebutkan mengenai terang-terang untuk maju ke depan. Yang pertama, Bapak Pendeta John Baru. Silakan ke depan. Ibu Pendeta Novianti Tomasola, SPH. Ibu Erna Sokol. Bapak Pendeta Sony Manoa, MPH. PDP Bapak Ismail Mandi, SG. Bapak Pendeta Ersan Wijaya, MPH. PDP Bapak Ruben Sama. Bapak Markus Marang. Bapak Gerson Kuri. Ketua PBI yang diwakili oleh Bapak Jonathan Buana. Bapak Jonathan Bualan. Ada di bawah. Ada. Ketua PBI Ibu Marta. Ketua KPU Bapak Doni Patirajawan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sambil menyalakan lilin kita menyanyikan pujian Malam Kudus.
Tidak usah kita tidak mendengar kebenaran firman Tuhan. Seperti Allah kita, Allah yang selalu menyertai sepanjang kehidupan kita. Dan kita datang mau berserah diri. Seperti Allah kita yang besar.
komitmen kami sebagai keluarga Allah, bahwa sesungguhnya Engkau telah menyelamatkan kami, dipilih dari tengah-tengah dunia ini untuk berada di tengah-tengah pelayanan pekerjaan Tuhan. Kami telah mengungkapkan komitmen kami dalam keluarga, bahwa sesungguhnya kami mau setia melayani Engkau. Kami mau mempersembahkan kehidupan kami. Engkau buat kehidupan ini menjadi sesuatu yang berarti dan bernilai di pemandangan Tuhan. Kuatkan komitmen kami itu ya Allah, agar ketika kami diberikan kepercayaan untuk melakukan segala sesuatunya yang terbaik bagi Tuhan, kami lakukan dengan penuh pengabdian dan kerendahan hati. Dan inilah hidup kami dapat persembahkan kepadamu pada malam hari ini. Bentuklah sesuai dengan keinginanmu, bentuklah sesuai dengan rencanamu, sehingga kehidupan kami ini akan terus dipakai oleh Tuhan sebagai alat yang berguna di dalam tangan kasih. Sampai Tuhan Yesus datang pada kali kedua, kami akan didapati sebagai keluarga yang setia di dalam Tuhan. Saat ini kami akan mempersiapkan hidup untuk menerima firman kebenaran-Mu. Hamba penuh dengan keterbatasan, tetapi hamba percaya bahwa urapan terjadi bagi hamba untuk mengkomunikasikan firman-Mu. Dan kiranya ya Tuhan, firman-Mu akan berkuasa mengubah kehidupan kami, mengubah rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang dikenankan oleh Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, karena sesungguhnya kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom. Kurang kencang. Shalom. Puji nama Tuhan. Pada malam hari ini saya sangat berbangga di dalam Tuhan, karena saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih rekan saya, Bu Pendeta, untuk memberikan kepercayaan untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa bagi saya. Dan juga salam hormat saya kepada senior saya, Bapak Pendeta Sony Manuel. Saya Pak Pendeta sering ketemu di kegiatan di TGPJ, yang adalah orang tua kami. Puji hari Tuhan, hari ini dapat bertemu. Dan Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, pada malam hari ini perkenankan saya, mungkin saya baru bagi kita semua. Dan itu sebabnya pada malam hari ini, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya perkenalkan dulu. Nama saya Pendeta John. Sekarang dalam Gereja Kibait. Gereja Kibait itu memang masih baru di Papua. Gereja Kibait itu kepanjangannya Gereja Kerapatan Injil Bangsa Indonesia. Memang kalau kami di Papua itu, dari keseluruhan Papua, kami baru 32 jemaat. Tetapi basis pelayanan Gereja Kibait itu ada di Sulawesi Selatan dan di Sulawesi Tenggara. Dan wilayah operasional Gereja Kibait itu bersifat nasional. Jadi kami sudah ada di Kalimantan, kami sudah ada di Papua, sudah ada di seluruh Sulawesi, dan ada di Maluku dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, mungkin itu perkenalan singkat saya. Dan sekarang saya melayani di Gereja Kibait Jumat Sentani, tetangga dengan gereja Pak Sony. Pak Sony di bawah, saya di atas. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, saya tidak dibatasi dengan tugas waktu 30 menit. Mudah-mudahan tidak sampai 30 menit. Jadi Bapak Ibu kalau sudah terlalu lama, ya kasihkan kode. Telinga kah? Atau angkat tangan kah? Tapi saya percaya bahwa ketika kebenaran firman Tuhan disampaikan, kita akan diberkati. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini kita membuka dalam Injil Matius pasal 1
ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-25. Tapi saat ini kita akan baca dalam ayatnya yang ke-21 sampai ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata demikian. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Dan melalui kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini kita akan merenungkan di bawah satu tema besar, yaitu Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Dan subtema pada malam hari ini yaitu melalui kelahiran Yesus Kristus menguatkan iman jemaat GBI El Shaddai di tengah tantangan sama. Sangat luar biasa. Jemaat di tempat ini pekah dengan perubahan zaman, perubahan dan tantangan. Semua kita yang hadir pada malam hari ini menghadapi tantangan. Setiap hari Minggu berbicara tentang tantangan dalam rumah tangga, tantangan dalam pelayanan, dan tantangan segala-galanya. Dan pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, mengapa KWI dan PGI mengangkat tema ini? Sesungguhnya ada latar belakang yang terjadi, yang dihadapi oleh gereja saat ini, bahkan secara khusus dalam kehidupan rumah tangga, di mana kita diperhadapkan dengan persoalan-persoalan sosial, kita diperhadapkan dengan persoalan-persoalan iman yang sangat kompleks, dan itu sangat-sangat perlu kita responi. Bagaimana sikap gereja, bagaimana kita sikap dari orang-orang Kristen melihat fenomena-fenomena itu terjadi, dan bagaimana kita dapat mengelola setiap persoalan itu supaya persoalan itu dapat kita selesaikan dengan benar. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, saat ini semua keluarga akan menghadapi persoalan. Keluarga Kristen itu diperhadapkan dengan persoalan-persoalan ekonomi, bukan saja persoalan ekonomi, persoalan kekerasan dalam rumah tangga, ya. Dan tidaklah pentingnya di era teknologi sekarang, sadar atau tidak sadar, bahwa kita diperhadapkan dengan persoalan individualistik. Bagaimana kecenderungan manusia mau hidup sendiri, tidak mau lagi berhubungan, berkomunikasi dengan dunia luar. Dan ini menjadi sebuah ancaman bagi keluarga. Dan individualistik itu terjadi, sekali lagi terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Persoalan komunikasi sekarang Bapak Ibu Saudara, saudara itu tidak sadar. Orang lebih banyak berkomunikasi dengan layar HP daripada berkomunikasi dengan anggota keluarga. Kita harus sadar. Pergeseran nilai ini sudah kita rasakan sebagai anak-anak Tuhan dalam rumah tangga. Dan kita harus sadar itu Bapak Ibu Saudara. Pergeseran nilai moral itu sangat-sangat perlu kita responi. Saya bilang waktu hari Minggu, pepatah lama mengatakan bahwa dunia ini tidak selebar daun. Dulu masih relevan ke sekarang Bapak Ibu? Coba pepatah lama dulu katakan bahwa dunia ini tidak selebar daun kelor. Untuk menjangkau dunia luar itu sulit. Saya anak zaman lahir tahun 70-an, saya masih dapat namanya telegram. Ya, ada telegram Pak Pendeta ya. Kalau kita dulu anak sekolah pakai telegram, bangganya luar biasa. Oh, dari mana? Dari pos. Bikin telegram.
itu pun tiba sampai berapa minggu. Dulu untuk menjangkau dunia luar itu sulit. Tetapi sekarang Bapak Ibu Saudara, dunia sekarang ada di genggaman kita. Ini dunia sekarang. Bagaimana segala sesuatunya itu dapat kita raih, kita genggam. Dan bagaimana dengan bijaksananya kita harus mengelola semuanya. Dan itu hadir di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kita. Kita harus melihat rumah tangga yang sederhana, yaitu Maria dan Yusuf. Keselamatan hadir di tengah-tengah kehidupan rumah tangganya, menggenapi apa yang menjadi janji keselamatan yang besar itu melalui rumah tangga yang sederhana. Allah memberkati rumah tangga yang sederhana ini menjadi rumah tangga yang sangat luar biasa. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, mungkin kesederhanaan kita hari ini tidak sebanding dengan Maria. Mereka adalah keluarga yang sederhana tetapi dipakai oleh Tuhan. Buktinya, ketika Maria mempersembahkan burung tekukur itu, berarti itu menunjukkan kesederhanaan. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Saya mau katakan kita mungkin lebih dari Maria. Kita ini adalah orang-orang yang hebat sekarang. Bagaimana kita hadirkan Kristus, menghadirkan keselamatan dalam kehidupan rumah tangga kita, supaya rumah tangga kita itu akan menjadi rumah tangga yang benar-benar dikenangkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan, ada dua hal yang saya lihat ketika Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga kita. Yang pertama, dalam rancangan Allah bagi rumah tangga kita, sesungguhnya ada satu misi yang dikerjakan oleh Kristus Yesus, yaitu misi keselamatan. Di dalam ayatnya yang ke-21 dikatakan, Ia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini yang pertama. Bukan saja persoalan selebrasi ketika kita merayakan perayaan Natal, Bapak Ibu Saudara. Silakan kita menunjukkan euforia kita, menunjukkan selebrasi kita di dalam meresponi perayaan Natal ini. Tetapi klimaks dan inti dari Natal adalah bagaimana kita mengalami keselamatan di dalam Kristus Yesus, yang sesungguhnya lahir dalam kehidupan kita secara pribadi, dan Kristus lahir di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kita. Ini adalah tujuan yang sangat luar biasa. Kedatangan Kristus yaitu untuk menyelamatkan keluarga. Bahwa sesungguhnya Allah tidak mau melihat keluarga kita ini binasa, anak-anak kita ini bobrok dalam moralnya. Karena kondisi-kondisi dunia sekarang. Allah rindu supaya keluarga kita akan mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh, mengalami keselamatan yang akan membebaskan kita, memulihkan kita, mengeluarkan kita dari belenggu dosa. Karena kita ini secara struktur kehidupan iman kita sudah rusak di pemandangan Allah. Bukan karena upaya kita, bukan karena keinginan kita. Inilah rancangan yang perlu kita hargai, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita diselamatkan bukan karena upaya-upaya yang kita lakukan. Hargai itu. Allah sendiri yang turun dari kemuliaannya datang bertemu dengan kita. Biasanya kita itu orang Kristen tidak respon dengan itu. Bahwa sesungguhnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, keselamatan yang besar
keselamatan. Keluarga kita harus berani mengakui dosa-dosa kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, bahwa kita melihat dari kehidupan keluarga dari Yusuf, sangat luar biasa. Kehidupan keluarga yang sangat sederhana, tetapi bagaimana mereka hidup dalam ketaatan. Bagaimana kita juga harus memulai dari hal yang sederhana dalam kehidupan kita. Kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, kita harus mulai dengan hal yang kecil saja dulu. Kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, jujur terhadap pasangan hidup kita, jujur terhadap suami, setia dalam melakukan tugas tanggung jawab. Bagaimana dalam kehidupan rumah tangga kita, kita hidup bersama-sama seperti pujian yang kita telah lantunkan, bahwa kiranya keluarga kita ini akan senantiasa menjadi keluarga yang mengasihi Allah. Bagaimana kita mau mengasihi Allah dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, sedangkan waktu sejenak kita tidak gunakan. Kita tidak bisa mengambil waktu bersama-sama dengan keluarga untuk menunjukkan kasih kita kepada Allah. Kita tidak bisa mengambil waktu, kesempatan bersama-sama melayani Tuhan, bahkan membangun hubungan dengan Tuhan setiap waktu, setiap saat. Ada yang disebut dengan quality time, waktu yang terbaik. Ini yang hilang dalam kehidupan rumah tangga Kristen. Ketika Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita, tidak ada waktu yang baik yang kita siapkan bagi Tuhan dalam setiap hari dalam membuka kehidupan kita ini. Jangan berharap keluarga kita menjadi keluarga yang tangguh, keluarga yang kuat. Saya mau katakan waktu yang terbaik perlu kita siapkan. Mudah-mudahan jemaat di sini GBI El Shaddai ada waktu yang terbaik. Kami program dalam rumah tangga kami, paling tidak satu hari ada 2 pasal firman Tuhan yang kami harus baca. Setiap hari harus duduk bersama-sama dengan keluarga untuk berdoa, menyerahkan keluarga kita, menyerahkan rencana-rencana kita, mendoakan anak-anak kita. Itu adalah waktu yang terbaik, waktu yang berkualitas bagi keluarga. Banyak orang hebat, luar biasa, menyekolahkan anaknya, membuat anak-anaknya menjadi orang-orang yang hebat. Tetapi seberapa banyak keluarga-keluarga Kristen yang membentuk anaknya menjadi anak-anak kita akan Tuhan. Saya pernah sampaikan kepada jemaat yang ada baik bahwa ada seorang hamba Tuhan, ketika dia mengurus anaknya sekolah ke Makassar, dia adalah seorang hamba Tuhan yang sangat sederhana. Dan hamba Tuhan itu saya lihat sekarang adalah hamba Tuhan yang sangat berhasil, sangat hebat dalam pelayanan. Ketika dia berada di jemaat yang kecil, anaknya sudah mau sekolah, kuliah, dia katakan kepada anaknya, "Nak, mungkin uang yang saya kasihkan kamu hanya 200.000, tetapi bekal yang paling berharga adalah apa yang dikasihkan, Alkitab." Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih di dalam Tuhan, ketika anak-anak kita utus untuk keluar sekolah, memang sangat diperlukan dana. Tetapi ketika kita mau melihat keberhasilan anak-anak kita, bekali mereka dengan kebenaran firman Tuhan. Pesan saya kepada jemaat yang bertugas, berikan uang, berikan firman Tuhan. Kalau kita mau melihat anak-anak kita berhasil, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bahwa sesungguhnya rumah tangga yang mengalami keselamatan
tangga yang benar-benar takut akan Tuhan, rumah tangga yang berani mengaku dosanya, rumah tangga yang mengalami keselamatan adalah yang tidak kalah pentingnya, rumah tangga itu akan senantiasa mengalami damai sejahtera, menerima satu dengan yang lain, menghargai anak-anaknya, menghargai pasangannya, dan rumah tangga yang mengalami keselamatan yang tidak kalah pentingnya ukurannya ketika rumah tangga itu menjadi altar bagi Tuhan, menjadi mesbah. Adakah dalam rumah tangga kita setiap hari, setiap waktu kita bangun mesbah Allah dalam rumah tangga kita? Bapak Ibu Saudara, ini adalah hal yang kecil. Mungkin Ibu Pendeta di tempat ini sudah sering kali bangun altar setiap pagi, setiap malam, bangun mesbah Allah, berdoa kepada Tuhan. Tapi biasa juga diabaikan. Persoalan capek, persoalan yang lain-lain. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus telah lahir di tengah keluarga kita masing-masing. Kita harus belajar seperti keluarga Yusuf dan Maria dipakai oleh Tuhan dalam kesederhanaan mereka, bahwa mereka senantiasa menunjukkan komitmennya menjadi keluarga yang setia di dalam mengiring Tuhan, dipakai oleh Tuhan, dipakai. Saya mengatakan bahwa rahim dari Maria dipinjam untuk menggenapi apa yang menjadi janji yang besar itu, yaitu keselamatan dalam Kristus Yesus. Terus sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Allah hadir menyelamatkan keluarga, bahwa sesungguhnya Allah hadir untuk menyatakan misi keselamatan bagi setiap keluarga. Yang kedua, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, bahwa sesungguhnya tujuannya untuk merestorasi iman lewat ketaatan kepada Allah. Ini yang kedua, bahwa sesungguhnya Allah mau merestorasi iman kita lewat ketaatan kita kepada Allah, seperti yang dilakukan oleh Yusuf di dalam ayat yang ke-24. Yusuf melakukan seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan. Ini berbicara tentang ketaatan. Yusuf melakukan sangat sederhana Bapak Ibu Saudara, bahwa ketaatan kecil dari Yusuf, saya mau katakan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, telah membuka jalan bagi karya Allah yang besar itu. Ketaatan. Dalam ketaatan Yusuf, bagaimana mereka dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan karya Allah yang begitu besar. Dalam kesederhanaan Allah berkenan memakai mereka untuk menggenapi apa yang telah dimulai. Dan saya melihat pemulihan keluarga sering dimulai dari hal-hal yang kecil. Dalam hal kesetiaan kita, firman Tuhan katakan bahwa belajarlah dengan hal kecil, bertanggung jawablah terhadap hal-hal yang kecil, supaya engkau juga akan diberikan kesempatan untuk hal-hal yang besar. Apa yang dapat kita pelajari dari keluarga yang sederhana? Pertama adalah kita, bahwa sesungguhnya mereka mengalami sebuah pemulihan dalam kehidupan rumah tangga. Mengapa saya katakan pemulihan? Karena pada saat itu ketika Yusuf mendengarkan bahwa Maria mengandung, kita tahu bahwa dalam konteks orang Yahudi, Yusuf akan mendapatkan hukuman yang begitu. Bahkan hukuman yang paling berat akan diterima oleh Yusuf, yaitu dirajam batu sampai mati. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan,
Dia belajar untuk taat apa yang diperintahkan, yang disampaikan oleh malaikat. Dia mulai dengan langkah-langkah yang kecil. Dia mulai dengan langkah mendengarkan. Dia mulai dengan merendahkan dirinya untuk mau meresponi kebenaran firman Tuhan yang diterimanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau dalam konteks rumah tangga kita, apa yang kita mau lakukan ketika kita menghadapi persoalan dalam rumah tangga, rindu kita adalah pemulihan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bahwa dalam kehidupan rumah tangga kita, sekali lagi kita sering menghadapi persoalan-persoalan. Yang sulit kita lakukan adalah melepaskan pengampun. Walaupun bisa tidak katakan bahwa kita yang hadir pada malam hari ini mengalami persoalan, tetapi ketika kita mengalami persoalan dalam rumah tangga, yang sulit kita lakukan adalah melepaskan pengampun. Sulit kita katakan kepada pasangan hidup kita, saya salah. Ini yang menjadi persoalan dalam kehidupan rumah tangga, sehingga kita tidak mengalami pemulihan, tidak mampu melepaskan kata maaf. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, bahwa sesungguhnya kita diajarkan untuk bagaimana kita harus taat kepada kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Allah telah mengubah kehidupan kita menjadi kehidupan yang dipulihkan. Hubungan kita dalam rumah tangga, bahkan hubungan kita dengan Allah yang sudah rusak ini. Itulah sebabnya bagaimana kita sebagai suami harus menjadi suami yang taat dan beriman seperti Yusuf. Kita bisa memberikan pelukan yang hangat. Kita tahu berterima kasih apa yang telah dilakukan oleh pasangan hidup kita. Itu sangat perlu mengobati akan luka dalam kehidupan, dalam hati pasangan kita. Bagaimana kita harus menjadi seorang istri yang baik, memberikan penghargaan kepada pasangan kita masing-masing, mengapresiasi apa yang dikerjakan oleh anak-anak kita. Kalau kita tidak lakukan itu, jangan kita berharap ada pemulihan dalam rumah tangga kita. Bagaimana anak-anak kita menjadi anak yang taat dan beriman? Ada tandanya ketika mereka tahu menghormati orang tua, mereka melibatkan diri dalam pelayanan, menghormati hamba Tuhan, bahwa sesungguhnya mereka adalah anak-anak yang beriman. Itulah sebabnya saya mau katakan kepada kita semua, mari kita mengambil kesempatan untuk merenung kembali kehidupan rumah tangga kita. Adakah kita terus membangun kehidupan rumah tangga kita ini dengan cara yang baik? Kita membangun hubungan kita, hubungan emosional kita dengan pasangan hidup dan anak-anak kita. Ingat, jangan sampai kita membiarkan kepahitan itu akan terus-terus menggerogoti kehidupan kita, sehingga kita tidak bisa menghargai, kita tidak bisa mengampuni, kita tidak bisa hidup dalam damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan rumah tangga. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara, Allah hadir untuk mengubah, merestorasi iman kita, supaya iman kita itu sempurna dan membawa kehidupan kita ini lebih taat lagi dalam hidup. Dua hal yang sudah saya sampaikan pada malam hari ini, bagaimana Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Yang pertama, bahwa Allah hadir untuk menyatakan misi yang besar, yaitu misi keselamatan bagi dunia ini, bahkan memulihkan keluarga kita. Dan yang kedua, bahwa Allah hadir untuk merestorasi iman kita melalui ketaatan kita
kepada Allah. Kiranya lewat momen Natal tahun ini membawa kehidupan berumah tangga kita untuk menikmati terus keselamatan di dalam Kristus Yesus. Karena tujuan Yesus datang yaitu untuk memulihkan hubungan kita yang sudah retak. Yesus datang untuk mau menyelamatkan kita dari dosa-dosa. Kebenaran firman Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, hamba telah menyampaikan kebenaran firman dan kerinduan kami bahwa Allah hadir di tengah-tengah kehidupan dan kehidupan kami masing-masing, memulihkan hubungan kami. Mungkin selama ini kami tidak mampu untuk menghargai, mungkin selama ini kami tidak mampu untuk mengampuni, memaafkan, sehingga dalam rumah tangga kami tidak mengalami damai sejahtera Tuhan. Itulah sebabnya dengan penuh kerendahan hati kami membawa tiap-tiap keluarga kami, tiap-tiap rumah tangga kami ke hadapan hadirat. Ubahkan kehidupan kami ya Tuhan, sehingga kehidupan rumah tangga kami akan memiliki kehidupan rumah tangga yang berkarakter Kristus. Dan kiranya Engkau memampukan kami semua untuk membawa kehidupan rumah tangga kami ini menjadi kehidupan rumah tangga seperti keluarga Yusuf dan Maria, menjadi rumah tangga yang taat. Sempurnakan firman-Mu bagi kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Itulah tadi kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati hamba. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Persembahan syukur akan dijalankan ke dalam tempat Bapak Ibu Saudara. Dan mari kita angkat pujian ini. Hai siarkan di bawah. Bye.
Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan menutup ibadah kita dan semoga doa berkat dan doa berkat bersama kepada hamba-Nya mari sedikit kita semua bangkit berdiri. Kita kembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Allah kita yang besar. Untuk itu mari kita memuliakan Allah. Sama-sama untuk kasih di dalam Tuhan. Marilah kita berdoa. Di akhir persekutuan kami pada malam hari ini, kembali kami datang merendahkan hidup dan kehidupan kami, menaikkan puji dan syukur. Pertolongan Tuhan begitu sempurna adanya, secara khusus di tengah-tengah penyembahan perayaan Natal bersama dengan jemaatmu di tempat ini, GBI El Shaddai. Terima kasih Tuhan, setiap apa yang kami buat dalam penyembahan hari ini akan menjadi suatu ukupan yang berbau harum bagi Tuhan. Dan ketika kami menyembah di dalam roh dan kebenaran, kami akan menikmati berkat-berkat yang sempurna. Kami akan mengalami kebangunan-kebangunan rohani
sehingga kehidupan kami semakin hari semakin dikuatkan, kehidupan kami semakin hari semakin diteguhkan dalam iman dan panggilan kami. Ya Tuhan, kami bersyukur melalui kebenaran firman-Mu yang datang menegur dan menguatkan kami semua, agar kami sadar untuk melihat tantangan zaman yang terjadi. Itulah sebabnya Tuhan, tolong kami, berikan kami hikmat, sehingga kami dengan penuh bijaksana mengelola keadaan yang ada. Kami akan memposisikan hidup kami sebagai orang yang bijaksana. Dan biarlah ya Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu setiap saat, setiap waktu, membawa kehidupan rumah tangga kami masing-masing, agar rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang takut dan terus mengalami pemulihan. Dan pada saat ini, di tengah-tengah penyembahan yang kami lakukan, kami membawa korban persembahan kami kepadamu untuk menunjang kelangsungan akan pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kuduskan, sucikan, sehingga dapat dikelola dengan baik, sehingga persembahan ini tepat guna dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kau terus memberkati umat-Mu yang telah memberi, bahkan yang belum memberi karena belum ada, sehingga ke depan kami dapat memberikan yang terbaik bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan ketika kami memberi kepadamu, kami tidak merasa berkekurangan, tetapi berkat-Mu senantiasa limpah dalam kehidupan kami. Terus berkati hamba-Mu Ibu Gembala di tempat ini bersama dengan presbiter. Kau memberkati umat-Mu di tempat ini, sehingga mereka seia sekata hidup dalam kebersamaan untuk mengelola pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan biarlah ya Tuhan, pelayanan di tempat ini nama Tuhan sajalah yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, ketika kami kembali ke tempat kami masing-masing, kami memerlukan Engkau. Tuntunlah kami, hindarkan kami dari hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Bahkan Engkau hindarkan kami dari malapetaka, sehingga kami boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan, aman dalam tangan kasih. Terima kasih Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah sumber damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Sang Juru Selamat, yang kita rayakan hari kelahirannya pada malam hari ini. Dan melalui pimpinan dan tuntunan Roh Kudus akan tetap setia menuntun dan menggembalakan engkau hari ini sampai Maranatha Yesus datang pada kali kedua, menjemput setiap orang yang percaya kepada-Nya. Haleluya. Amin. Silakan. Demikian daripada kita pada malam hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan ke Yesus. Baik Bapak Ibu sekalian, ibadah telah selesai dan kami mengucapkan sekali lagi kepada Bapak Pendeta yang sudah mulai menjadi saluran berkat buat kita semua. Bapak Ibu diberkati. Saya yakin dan percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk dalam acara yang selanjutnya, yaitu laporan Ketua Panitia Natal yang akan disampaikan oleh Bapak PDP Ismail Mandi SE. Kepada Bapak dipersilakan. Terima kasih MC. Shalom. Yang di bawah shalom, lantai bawah shalom. Ya, begitu kan. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Raja damai. Yesus Kristus namanya. Beri kemuliaan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Jangan sepi-sepi begitu. Ya,
Ibu Gembala, Pendeta yang dikenal dan STH yang saya hormati, Bapak Pendeta John Wan TH yang saya hormati, serta seluruh hamba-hamba Tuhan yang berkenan hadir bersama-sama dengan pada malam hari ini. Juga yang saya hormati ada perwakilan pemerintah, Ibu RT, juga para tamu undangan yang saya hormati dan saya banggakan. Seluruh keluarga jemaat GBI Sadai yang saya hormati dan saya kasihi, sidang musyawarah Natal yang berbahagia dan dikasihi Tuhan. Izinkan saya sebagai Ketua Penyelenggara Natal menyampaikan laporan singkat